Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol dengan santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Nah, saudara yang dikasih oleh Kristus, banyak gereja yang sekarang ada di Indonesia kehilangan generasi muda. Apakah itu mungkin pergi ke gereja lain yang lebih hip, ataupun juga tidak ke gereja lagi, sayangnya. Lalu apa yang kita sudah lakukan sebagai gereja? Mungkin kita sudah mulai dengan usaha-usaha seperti ganti alat musik, ganti liturgi, ganti style ibadah, dan sebagainya. Tetapi apakah itu efektif? Lalu bagaimana cara kreatif lainnya yang memungkinkan untuk menjangkau generasi muda ini? Kita akan berbicara pada saat ini dengan judul topik atau judul pembicaraan sebuah penjangkauan kreatif kepada generasi Z, dan mungkin kita udah masuk ke dalam generasi Alpha juga nih. Bersama dengan saya ada Pendeta Michael Wu dari GKBJ Depok. Horas, bro. Horas. Halo, Halo, halo. bro. Kebanyakan sama orang Batak nih. Halo, apa kabar? Halo, baik, 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 bagian. Gimana keadaan Depok? Polusinya gimana? Polusinya eh, cukup tidak baik. Banyak yang sakit gara-gara polusi. Wah, mudah-mudahan bukan mudah-mudahan jangan ini ya, polusinya hanya polusi udara aja gitu ya. Jangan ada polusi-polusi yang lainnya. Yes. Eh, tapi puji Tuhan ya kalau misalnya apa gereja di Depok bisa berkembang, bisa menjangkau banyak orang, dan bersyukur sekali kalau misalnya pelayanan daripada anak-anak muda di GKBJ Depok pun juga bisa berkembang juga, dan kita akan bicara mengenai hal tersebut, Hmm, khususnya mengenai penjangkauan kreatif kepada Gen Z dan Gen Alpha ini. Nah, hmm. pertama-tama mungkin saya kepingin tanya, kenapa kita harus memikirkan penjangkauan yang kreatif? Nah, memang banyak para hamba-hamba Tuhan, pastor, yang udah kehilangan ya, istilahnya bohwat begitu ya, dengan menjangkau anak muda ini. Lalu sepertinya kepengen menjangkau secara kreatif, tapi bingung kenapa harus dijangkau secara kreatif, kenapa nggak pakai Hmm, cara yang kuno aja, yang lama aja, hmm. begitu loh. Kenapa harus keluar dari comfort zone-nya ini gitu untuk menjangkau mereka? Kira-kira kenapa nih? Iya, saya kalau diajak buat jawab itu, tentu jawabannya bisa kompleks dan banyak nih Hmm, ragamnya. hmm, Apalagi iya. kalau kita ngelihat basic gereja kami itu kan gereja konservatif sebenarnya awalnya. Hmm, Injili hmm, yang betul-betul tradisional dulunya. hmm, Tapi hmm, kami udah banyak improve dan berusaha untuk relevan sih dengan konteks zaman. Itu hmm, kata kunci yang tepat kali ya, relevan ya. Jadi kenapa hmm, sih perlu penjangkauan yang kreatif sama Gen Z gitu atau hmm, Alpha bahkan? hmm, Saya hmm, pikir yang pertama, saya memikirkan kalau misalkan nggak ada anak-anak muda di gereja, siapa yang menjadi penerus berikutnya di generasi berikutnya? hmm, Ya kita ngelihat lah, hmm, paling cepat lah, mungkin 10 tahun dari sekarang. ya, 10 tahun dari sekarang, andai kata yang sudah tua-tua, sudah selesai masanya, mereka sudah hmm, selesai dari organisasi, kan perlu ada yang hmm, muda naik ke atas. Andai hmm, kata generasi itu putus, itu bahaya sih jadi gereja. Menurut saya, hmm, gereja itu lama-lama bakal hilang juga akhirnya. hmm, Makanya kenapa penjangkauan buat anak muda tuh sangat-sangat penting ya. Cuma satu hal yang bikin saya sedih juga, kenapa banyak youth pastor juga nggak mau memikirkan untuk kreatif dalam menjangkau Gen Z atau Alpha. hmm, hmm, Tantangannya sebenarnya luar biasa sih. Dulu saya pas jangkau anak-anak yang ada di atas Gen Z ya, yang anak-anak milenial ya kali ya sebutannya ya. Mereka tuh lebih mudah dijangkau menurut saya. Mudahnya adalah ketika saya ajak mereka buat ikut apa yang saya pengen gitu ya. ya, Mereka gampang ya, banget untuk ngikut. Dulu tuh kita ada hmm. baksos sampai saya gerakin mereka cuci motor jemaat buat cuma nyari uang, sampai semir sepatu jemaat bahkan mereka mau semua. Mau ya, Mau mau semua semua ya. dan mereka iya, mereka lakukan itu. Jual gorengan di Hmm, gereja ya kan, jual chicken hmm, nugget, bikin sosis hmm, segala macam buat hmm, penjangkauan.
Buat Hmm. orang-orang yang sakit di luar sana, saya ajak mereka. Oh, mereka senang banget buat hal itu. Saya nggak bilang Gen Z itu nggak suka dengan hal itu. Tapi saya Yeah. ngelihat kebutuhannya berbeda sih. Hmm. Kecenderungannya agak berbeda. Jadi ada teknik-teknik yang membutuhkan Hmm. kreativitas dari kita sebagai youth pastor untuk ngelihat Hmm. apakah cara yang kita gunakan itu masih relevan buat generasi yang sekarang atau enggak gitu. Hmm. Bukan Yep. itu Yep. salah atau betul ya, tapi apakah Yeah. itu relevan atau enggak sih Betul, betul. buat Dan konteks sekarang. itu kayaknya perlu ditanyakan setiap masa begitu ya. Jadi bukan Betul. hanya suatu waktu, tetapi untuk Mm-mm. melihat mungkin 1 tahun satu kali, apakah Mm-mm. penjangkauan itu sudah sukses atau belum, kira-kira berapa Setuju. banyak orang yang datang, dan itu memerlukan sebuah thinking yang outside the box begitu ya. Betul Iya, nggak? betul. Karena Dan karena apa nih? iya. Makanya dan yang saya pikir juga ketika kita nemuin satu cara, itu Hmm. belum tentu betul-betul 100% itu work loh buat mereka. Itu Yeah, saya alamin. yeah, Nanti saya bakal yeah. bakal cerita lebih banyak ya. Saya udah Yeah. gunain, jadi saya sekarang tuh sistemnya adalah Hmm. saya tuh nggak punya sebuah rumusan yang paten kalau sekarang buat anak-anak Gen Hmm. Z sama buat Alpha. Hmm. Karena Yeah. mereka kayaknya cepet buat bosen ya. Entah ya, ini Hmm. menurut saya loh ya. Kayak kita Ya, bikin satu hal, nanti mereka nggak lama tuh kayak kayak butuh hal yang baru lagi. hmm. Kalau Pergantiannya itu cepat sekali pergantian ya, cepet turnovernya banget, ya. sangat cepet. Heeh. Itu yang saya rasain. Makanya Ya, kalau banyak orang tanya sama saya, gimana sih di Depok tuh pelayanannya? Di Depok sebenarnya hmm. nggak gitu banyak ya. Minimal-minimal Hmm. mereka datang itu sekitar 30-35 orang. Kalau lagi ada Iya. event-event, mereka bisa sampai 50-60 gitu. Tapi Hmm. rata-rata kehadiran paling cuma 40, standar banget. Hmm. Hmm. Tapi itu juga kita udah jor-joran ya untuk Iya. apa ya? Untuk fokus jangkau mereka biar mereka nggak hilang. Hmm. Jadi Hmm. memang Hmm. banyak hal yang nggak bisa paten sih buat saya. Jadi saya Iya, terus iya, improve ya. Trial and iya, error terus. Coba ini nggak cocok, saya nggak pakai lagi. Coba yang lain lagi nggak betul, cocok, coba yang lain lagi. betul. Jadi kayak Iya, bisa per 2 bulan, per 3 bulan tuh pasti ganti sesuatu. iya. Dan mungkin perlu dicatat gitu ya, apa aja Mm-mm, yang jalan, apa aja yang nggak setuju. jalan. Nah, itu dia. Jadi Setuju, jangan setuju. sampai kita ada di dalam suatu loop yang udah nggak jalan dikerjain lagi gitu ya. Nah, itu dia, Eh, itu dia. Buat saya itu itu nggak bagus untuk dipertahankan sih. betul, betul, betul. Dan memang perlu Iya. kreativitas, dan kita perlu belajar. Nah, memang sekarang kalau misalnya kita membicarakan bagaimana gereja menjangkau mereka, begitu ya. Hmm. Ini gen Gen Z atau gen Alpha ini. Nah, Mm-mm. sekarang sebetulnya apa sih yang mereka harapkan dari gereja? Jadi kalau misalnya kita lihat the other way around gitu ya, kalau Mm. misalnya mungkin Pak Michael mencoba untuk memikirkan ada di dalam sepatu mereka, ada di dalam posisi mereka, apa sih sebetulnya mereka harapkan dari gereja? Sebenarnya mereka harapkan dari gereja yang saya lihat dari sepanjang pelayanan saya sampai titik ini ya, yang saya Hmm. lakukan juga buat mereka. Mereka itu sebenarnya butuh gereja itu yang bisa jadi rumah buat mereka sih. Hmm. Sesimpel itu sebenarnya. Yep. Rumah itu bukan dalam artian apa ya? Maksudnya bicara soal dua hal juga. Pertama, Yep. dari kita sendiri, youth Hmm. pastor sendiri, Hmm. kita memberikan sebuah penerimaan buat mereka gak sih? Sampai mereka Hmm. nyaman dengan kita. Nggak Hmm. ada gap Hmm. yang jauh antara ini pembina saya pendeta loh. Iya. Ini Iya. saya nih Iya. anak-anak yang masih sekolah masih cabut-cabutan, masih Hmm. ngerokok, ya kan, Hmm. masih Iya. gimana, masih gitu. Iya. Ada gap gak sih gitu? Nah, saya berusaha untuk Hmm. memposisikan gap itu nggak ada. Hmm. Makanya salah satu trik yang saya pakai di gereja saya nggak mau, saya bilang sama anak-anak saya, kamu jangan panggil Koko tuh Muse gitu, kejauhan Nah. jarak, nggak usah Boksu Muse, nggak usah jauh-jauh ngapain, panggil aja Ko Mike udah selesai. Ada Hmm. beberapa Hmm. mereka juga yang bilang, tapi kan Koko kan udah pendeta. Udah, Iya. itu pikirin dulu. Kamu lihat Koko Hmm. sebagai Ko Mike aja udah, Iya. sebagai Koko. Iya. Jadi saya berusaha Iya. untuk turun juga. Itu kan Hmm. kayak semangat inkarnasi ya, dari atas Betul, turun, betul, betul, atas turun ke betul. bawah gitu kayak ya udah. Nah, saya pikir ketika saya lakukan itu cukup menolong ya. Dan Hmm. saya ngelihat itu mungkin salah satu yang menjadi harapan mereka juga. Ketika mereka datang Hmm. ke gereja, mereka tuh bukan datang ke tempat yang dimana mereka itu siap untuk dikulitin, dihakimi sana sini atau Iya. apa ya. Iya. Tapi mereka kayak mendapatkan sebuah penerimaan dari kita sih. Hmm. Satu dari youth pastornya itu penting dan itu yang paling kunci menurut saya. Terus yang kedua itu dari komunitas yang ada juga. Iya. Jadi ketika Iya. mereka datang ke komunitas itu, mereka kayak nggak merasa terasing gitu. Ih, aku nih orang orang asing kali di sini ya. Kok aku nggak punya Iya. teman ya. Jadi Iya. komunitas itu juga akhirnya bisa membuat mereka tuh merasa nyaman. Ini gereja ini jadi kayak rumah saya ya.
homey Hmm. gimana sih gitu ketika datang. Hmm. Itu Hmm. sih yang Jadi saya coba lihat ya, kebutuhan mereka sih. ya, ya, prinsip penerimaan itu ya tadi ya yang kita Mm-mm. bicarakan ya. Bagaimana mereka merasa diterima, mereka merasa Mm-mm. belong, mereka merasa Yap, menjadi bagiannya, boleh dikatakan dari yap. komunitas tersebut ya. Mm-mm. Dan saya rasa itu memerlukan waktu, nggak bisa 1-2 minggu aja dan kemudian mereka langsung merasa diterima, betul nggak? Setuju. Karena Jadi mereka sangat kelihatannya perlu kritis dengan yang kesabaran namanya, ya. benar, mereka tuh sangat kritis dengan yang namanya konsistensi dari kita. Hmm. Saya kayak punya Hmm. pikiran begini ya. Waktu saya Iya. dekat sama mereka, mereka berpikir gak sih, jangan-jangan nih Komik nih cuma jalanin programnya Komik aja nih buat dekat sama Hmm. saya. Hmm. Jadi kayak Hmm. kayak kayak entah ya. Sekalipun ini nggak valid sih, saya nggak bisa buktikan. Hmm. Tapi saya selalu aware sama diri saya sendiri. Jangan sampai ketika saya berusaha untuk follow up mereka, melakukan Hmm. pastoral kepada mereka secara dekat gitu ya, secara Hmm. dalam, jangan sampai mereka itu punya kesan, Komik ini Hmm. lagi kejar target nih. Hmm. Komik ini lagi Hmm. jalanin program aja, makanya dia baik sama kita nih. Nah, saya Iya, selalu aware iya, iya. saya sih, hati-hati dengan hal itu. Jangan sampai Betul. menimbulkan kesan juga kayak gitu. Makanya saya bilang mereka kritis sama hal yang konsistensi. Kalau kita Hmm. cuma lakukan itu kayak di awal tahun, wah kita semangat deket sama mereka. Hmm. Tapi udah mulai di Hmm. tengah, kita mulai biasa. Nah, itu Hmm. nggak konsisten tuh menurut saya. Dan mereka bisa Hmm. kritis dengan hal itu. Andai kata Hmm. mereka lihat celah itu, next ya, Hmm. saya yakin betul. Ketika kita mulai deketin mereka, mereka udah punya asumsi negatif tuh, Iya, stigma iya, iya, sama kita, ah ini mah cuma buat program gitu, ah ini iya. mah karena ada proyek apa, nah gitu. Ini Saya karena pengen, kerjaannya pendeta aja begini ya. ah betul betul, itu yang paling saya aware sih dalam diri saya. Hmm. Hati-hati banget Hmm. buat hal itu, karena Hmm. Hmm. pastoral itu kan susah-susah gampang ya. Iya, Kita iya, tulus betul, bisa disalah ngerti, kita nggak tulus betul. apalagi gitu. Iya, betul, Nah jadi saya betul. selalu hati-hati dengan hal itu sih, makanya semangat Hmm. buat konsistensi itu harus juga dikedepankan ya, karena Iya. anak-anak Alpha Gen Z Hmm. ini kritis Hmm. dengan hal itu. Hmm, hmm. Jadi tadi beberapa prinsip ya yang kita sudah Hmm. bicarakan ya, thinking kreatif ya. Nah, pertama Yap, thinking kreatif itu maksudnya kita harus selalu mengevaluasi secara rapid, yap. kita harus mengevaluasi secara rutin, melihat apakah program ini Mm-mm. jalan, yang itu jalan. Terus kemudian yang kedua juga kita melihat bahwa ada sebuah semangat inkarnasi ya untuk bagaimana gereja itu bisa turun dan Yap, menjangkau mereka, me-welcome mereka, dan juga bagaimana mereka juga merasa bahwa gereja itu sebagai komunitas yang bisa menerima mereka, boleh dikatakan. yap. Dan saya rasa memang itu mungkin prinsip-prinsip yang harus kita pegang sebagai seorang pastor, apalagi youth pastor, untuk Mm-mm. bisa welcome orang-orang yang baru dan juga bisa mempertahankan mereka yang sudah datang ke gereja kita. Nah, memang menarik sih tadi sih, bagaimana ini bukan hanya usaha seorang pastor aja, tetapi usaha sebuah community ya, sebuah Mm-mm. komunitas untuk me-welcome orang-orang yang baru datang. Kira-kira ada tip praktis nggak yang bisa diberikan bagaimana caranya membina komunitas itu untuk bisa menjadi komunitas yang welcoming kepada orang-orang baru. Jadi ini lebih kepada core people-nya gitu yang ada Oke, di pelayanan remaja. Mungkin 1-2 hal silakan bisa diberikan komentar. oke. Yang pertama, Hmm, spend time itu perlu kita pikirkan sama mereka. hmm, Kita kan hmm, punya tim inti nih, yang jadi core-nya di ya, gereja kita. Sebutlah itu ya, pengurus. Kayak saya punya hmm, sekitar 7 sampai 8 pengurus. hmm. Dan yang menariknya, ini pengurus semuanya baru, belum pernah jadi pengurus sama sekali. Itu Orang-orang tantangan. orang-orang ini masih ingusan semuanya nih kelihatannya. Iya, semua masih ingusan. Pas saya pilih mereka di awal tahun pun, di Januari kemarin, Hmm, 2023 hmm. itu, mereka tuh kagetnya setengah mati. Wow. Kok saya kok? Aduh, saya nggak Iya, bisa kok. iya. Mereka yang Hmm, cuma orang yang datang gereja pulang. Akhirnya cuma saya amati dan saya doakan. Akhirnya saya pikir anak ini bisa dibina sih. 7 anak ini bisa dibina buat jadi hmm, pengurus. Jadi hmm, orang-orang kunci di komunitas saya gitu. Kenapa saya pilih orang-orang baru semua? Pertanyaannya adalah, hmm. emangnya nggak ada orang lama? Iya. Gitu kan. Nah, jadi tempat saya melayani itu namanya Eagle Community di Hmm. GKBJ Depok. Itu ibadah anak mudanya. Kita di GKBJ Depok kita nggak punya persekutuan pemuda, kita nggak punya persekutuan remaja. Tapi kita combine itu semua di dalam satu komunitas hari Minggu, namanya Eagle Hmm. Community. Jadi semuanya ada Hmm. di sana. Jadi range umurnya Kenapa menarik. Eagle? Kenapa Eagle penasaran saya? Eagle ya, dulu Pak Hengki punya punya filosofi mungkin ya, biar komunitas ini bisa 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 terbang tinggi ya, Oke, mengepakkan oke, oke. sayapnya. Sorry, Entahlah. random. Silakan lanjutkan. Nah, kayak gitu ya. Jadi balik lagi. Jadi dulu Eagle pertama kali dibentuk itu beberapa tahun lalu, sekitar 4 tahun lalu.
Jadi ingat ya, gereja kita adalah gereja tradisional yang konservatif banget. Iya. Otomatis dari segi musik, kita harus Hmm. jujur, gereja-gereja Hmm. konservatif kalau mau dibandingin dengan gereja-gereja Pentakosta yang Iya. lebih relevan dengan zaman, dengan alat musik dan teknologi dan lain sebagainya, Hmm. kita cukup ketinggalan Hmm. jauh. Hmm. Dan terkadang itu yang bisa membuat anak-anak juga akhirnya lebih Hmm. ngeliat dan compare Hmm. masalah cocok nggak cocok sama gereja. Iya. Iya. Sekalipun Iya. itu hal yang keliru, tapi kita harus lihat sama realitanya juga. Mereka suka Hmm. compare hal itu. Nah, Hmm. bayangkan kita dari model posisi seperti itu, kita Hmm. akhirnya ngubah sebuah ibadah yang betul-betul buat kita tuh inspiratif buat anak muda. Hmm. Hmm. Nah, jadi kalau Hmm. mau ngeliat di YouTube channel GKBJ Depok, kita sudah sampai titik itu. Jadi Hmm. model ibadah Hmm. kita gimana tuh pasti udah beda banget. Bukan Iya. wajah konservatif dulu. Nah, Iya. 4 tahun kita ngubah itu. Jadi kita mau muncul Hmm. sebuah warna bahwa kita ini komunitas yang relevan, gitu. Yang Hmm. bisa diterima sama anak-anak muda juga. Tentu Iya. Iya. teologi ibadah tetap dikedepankan. Kita tetap punya Hmm. teologi ibadah. Kita punya Hmm. esensi Hmm. ibadah kita. Tapi Iya. kemasan Iya. ibadah kita agak ubah. Nah, empat Hmm. tahun kita fokus di sana. Habis itu, Hmm. ketika 4 tahun udah fokus di sana, tahun ini ada negatifnya. Saya ngelihat Hmm. pas kita fokus ke mimbar kita, ke Hmm. ibadah, ke pelayan, ke Hmm. kualitas khotbah, hanya Hmm. fokus itu, Hmm. komunitas yang ada di bawah itu jadi terkorbankan. Hmm. Nggak dekat satu Hmm. dengan yang lain. Karena saya jujur, Hmm. kita terlalu fokus dengan hal itu selama 4 tahun. Iya. Nah, makanya sekarang Iya. saya mau mau ngebangun komunitas anak mudanya yang lebih deep lagi dengan Hmm. secara kekeluargaan dan lain sebagainya. Makanya tahun ini Hmm. baru saya bentuk pengurus yang baru kan. Nah, Hmm. Hmm. ceritanya kayak gitu. Akhirnya saya Hmm. pilih mereka 7 orang, mereka Iya. kaget setengah mati. Saya tahu Hmm. anak-anak baru nih kalau mau diharapkan banyak juga sulit karena mereka Iya. harus dibina. Ya udah, makanya saya bilang tadi, saya kasih waktu saya yang banyak buat mereka. Hmm. Kalau ditanya gimana Hmm. cara ngebentuknya, dari Hmm. mulai core-nya dulu, saya kasih waktu saya yang banyak. Hmm. Saya mulai ngajak mereka buat apa ya, sering kumpul, kumpulnya juga nggak jauh-jauh di rumah saya aja. Semua datang ke rumah saya, kita Iya. nyanyi-nyanyi, main gitar. Hmm. Saya pemulitan buat mereka. Saya Hmm. dekat sama mereka. Mau jalan-jalan, saya langsung ambil mobil gas, kita pergi ke Bandung. Ya kayak waktu itu kita Hmm. jalan ke Bandung Hmm. sekalian meeting, Hmm. refreshing, dan itu yang saya lakukan banyak buat mereka selama setengah tahun. Hmm. Hmm. Dan puji Hmm. Tuhan, selama setengah tahun banyak waktu yang saya kasih ke mereka. Hmm. Di 6 bulan ke atas ini, mereka kalau mau ke rumah Hmm. saya udah nggak pusing lagi, udah nggak malu-malu Hmm. kayak dulu. Kok Mike, Hmm. kami mau ke rumah ya, ya udah datang aja, tinggal datang. Ini Atau mau saya ini panggil, langsung langsung ngelengsor aja langsung gitu ya, langsung langsung nyosor aja aja dia udah langsung ke tahu rumah. tempatnya. Ini kamar buat kita ngumpul, makanan udah ada di sini semua. Mereka tinggal buka bagasi saya, ambil semua. Jadi seenak itu. Dan saya Hmm. merasa em, itu bonding buat mereka jadinya. Hmm. Nah, akhirnya Hmm. ketika udah bonding buat mereka, orang-orang core yang saya pegang, sekalipun saya harus Iya. jalan waktu saya buat mereka, tapi enggak apa-apa buat saya. Hmm. Hmm. Pagi, siang, Hmm. malam saya kasih waktu saya yang terbaik buat mereka, bukan cuma hari Minggu doang ya. Iya. Sampai saya Iya. ajak mereka ke Iya. rumah soalnya gitu. Bikin Iya. sabu-sabu dan lain sebagainya. Nah, tapi Hmm. kelihatan ketika itu Hmm. udah bonding, saya gerakin mereka Hmm. gampang. Saya Hmm. bagi visi, bagi beban buat mereka gampang. Jadi sekarang Iya. ada polanya tuh. Saya kasih ke mereka, ayo tiap pengurus kalian harus pegang antara 2 sampai 3 orang yang kelihatannya jarang datang ke komunitas kita lalu Hmm. nggak punya Hmm. teman ketika datang, cuma sendirian atau Hmm. berdua. Kalian harus Hmm. follow. Hmm. Hmm. Jadi mereka pegang-pegang beberapa orang satu-satu dan ketika Iya. datang ke gereja, saya juga ajarin mereka gimana caranya welcome Iya. sama anak, Iya. berbaur dengan mereka. Jadi Iya. core-nya penting sih saya pegang. Kalau kita nggak pegang Hmm. core, susah kita geraknya di bawah. Wow, wow. Jadi ini interesting ya, maksudnya ya, dengan masuk dan berfokus kepada orang-orang baru dan Hmm, bagaimana orang-orang baru mungkin mempunyai sebuah visi yang fresh juga gitu ya, maksudnya mengenai community ini mau jadi apa dan yep. juga kemudian bagaimana mereka juga bisa menjangkau sesamanya gitu. Jadi memang kelihatannya ini penting nih, bagaimana ada desentralisasi gitu ya daripada kepemimpinan kepada mereka untuk mereka bisa menjangkau dan kelihatannya it works ya. Karena apa? Yep. Karena ini mereka itu melihat bahwa ada sebuah peer to peer care begitu ya boleh dibilang Ya. ya, antara antara sesama dan bukan hanya dari pendeta kepada jemaatnya atau kepada pemudanya atau remajanya tetapi juga antara remaja dengan remajanya. Saya rasa ini adalah sesuatu hal yang luar biasa penting sekali sih untuk para Yep. pastor, khususnya pastor pemuda yang ada di dalam gereja untuk boleh memikirkan hal ini. Nah, yang saya paling penasaran daripada pembicaraan kita ini adalah cara-cara kreatif dan saya selalu kepingin tahu gitu loh cara kreatif yang udah dilakukan apa
apa yang jalan. Saya penasaran, kepengen tahu apa yang udah dilakukan oleh GKBJ Depok nih untuk bisa menjangkau mereka generasi Z dan generasi Alpha ini untuk bisa tertarik kepada komunitas gereja. Silakan. Ya, oke. Em, Sekali lagi, ini kondisi Hmm. di mana kami ini atau saya itu benar-benar lagi Yeah, fokus sama core-nya, yeah. lagi fokus sama core-nya. Tapi sambil itu saya sambil nyelam, sambil minum air juga. Jadi Hmm, coba melakukan sesuatu untuk domba-domba yang lebih besar gitu. hmm, Jadi hmm. memang fokusnya di tahun ini saya pegang core-nya dulu sampai kuat. Jadi di tahun depan saya bakal lebih bikin program yang into banget sama anak-anak yang ada di Yep. bawah. Sambil saya ngelihat. Hmm, Tapi hmm, di dalam beberapa waktu ini saya juga coba hmm, mulai explore kira-kira apa yang cocok buat tahun depan bisa disikat nih gitu. Jadi saya juga hmm, juga pelan-pelan Jadi gitu. udah Jadi mulai kalau mau ngomong coba-coba soal gitu ya hasil, sekarang ya. nah, jadi kalau mau Hmm, ngomong soal hasil sih sebenarnya belum terlalu gimana. Tapi kalau hasil dari lingkup core-nya pengurus itu hmm, good banget. hmm, Karena saya cuma hmm. butuh waktu 6 bulan sekitar sekitar situ untuk memuridkan mereka. Dan akhirnya Ya, mereka betul ngerti ya. dengan mimpi untuk Eagle tuh mau ngapain. Nah, Hmm, untuk lingkup hmm, yang besarnya kita lagi running nih pelan-pelan sampai sekarang. hmm, Gitu. Nah, hmm, hmm, beberapa hal yang kami lakukan di Depok itu, kita itu yang pertama punya yang namanya tuh Gospel Fellowship. hmm, Nah, Gospel Fellowship ini memang sengaja saya buat karena dulu itu 4 tahun yang lalu tuh kami memang kebobolan masalah komunitas. Jadi hmm, kita hmm, relasi nggak kuat, sangat sayang hmm, banget. Karena kita fokus ke mimbar, mimbarnya hmm, bagus, hmm, sangat berubah, mimbarnya beda hmm, banget. Tapi kita hmm. kehilangan apa relasi yang ada di antara Ya, jemaatnya itu, ya, eagle-nya. Makanya sekarang saya ya. bikin tahun ini kita bikin Gospel Fellowship. Karena saya pikir gini, Gospel Fellowship itu apa sih? Gospel Fellowship itu sebenarnya wadah buat mereka tuh have fun bareng. Hmm, hmm, Jadi 1 bulan hmm, itu ada 1 kali mereka tuh have hmm, fun bareng. Datang ke gereja, mereka cuma denger devotional dari saya. Bukan hmm. khotbah ya, Berapa cuma berapa menit cuma itu? Berapa menit? devosi cuma 10 sampai 15. Oke, oke, Sedikit saja, oke. sedikit saja. Kalau Terus khotbah kan bisa kemudian selip. setelah itu ngapain? Nah, setelah devosi, kita langsung nge-games bersama-sama, main. Waduh. Kita langsung Contoh-contoh bikin. gamesnya apa nih, penasaran saya. Nah, games-gamesnya banyak. Kalau Gospel Fellowship yang rutin tiap bulan kita lakukan, games-gamesnya itu ya games-games indoor, ya kan, yang ada Hmm, di dalam hmm, gedung gereja atau outdoor. Karena gereja kita kan hmm. tanahnya puji Tuhan gede, lapangan Ya, kita kan besar. ya. Gereja kita tuh lapaknya tuh sekitar 2.700 meter. Jadi gede. Oh. Dan kita punya lahan parkir besar banget. Jadi kita bikin games Hmm, basah-basahan lah, apalah, main tepung hmm, lah. hmm, Pokoknya game-game hmm. yang kayak gitu modelnya. Fisik ini ya. Ini Fisik, fisik ya fisik, fisik, maksudnya ya. bener, bener, bener. Jadi mereka Ah. seneng dan mereka udah tahu nih setiap akhir bulan itu pasti ada Gospel Fellowship. Dan biasanya Gospel Fellowship itu jauh lebih banyak kehadirannya daripada minggu-minggu biasa. Week 1, week 2, Ah, ya. Week ya, 4 itu ya. lebih banyak datangnya. Itu yang saya lihat sih. Hmm, Mereka kayak hmm, antusias buat hal itu. Tapi kan nggak hmm. mungkin tiap minggu saya pakai Gospel Fellowship kan. Hanya buat kuantitas saya nggak mau juga. Saya pengen Hmm, kualitas jauh lebih hmm, banyak gitu. Ya, masalah hmm, persekutuan yang kecil ya itu. Dan saya bebasin mereka. Saya bilang sama mereka, kalian mau pakai celana pendek datang gereja, mau gaya Hawaii silakan datang aja nggak apa-apa. Sometimes santai komen aja, juga bakal santai bakal aja. bakal pakai celana pendek khotbah di depan kalian Hmm, kok devosi. Santai hmm, aja. hmm. Kita have fun bareng lah. Sebagai Ya, anak muda ya, yang ya, celana pendek belum tentu nggak sopan kan gitu. ya, Itu ya, kan ya. yang harus diubah sebenarnya. Ya kan? Betul, betul. Ya kan? Jadi yang penting mereka nyaman gitu dan saya kasih ruang Hmm, itu yang luas buat mereka. hmm, Sambil saya hmm, amati juga. Nah, itu yang lagi hmm, kami lakukan. Udah hmm, konsisten kami lakukan, ini udah masuk setengah hmm, tahun lebih ya, sekarang udah September kan. Nah, puji hmm. Tuhan antusiasnya aman dan tahun depan akan kami terus lanjutkan hal ini. Gitu. Nah, selain Nah, selain games fisik itu ada games apa lagi nih? Saya selain penasaran nih. games fisik, kita itu selalu mengadakan tiap tahun sekali ada event di 17 Agustus. Itu Hmm, di 17 Agustus kita ada lomba yang lebih gede lagi. Nah, karena perkembangan zaman ini semakin hmm, bergeraknya cepat ya. Jadi games itu kan yeah, bukan cuma bicara games fisik. Nah, kita juga yeah, mulai noleh nih lihat nih. Apa yang paling sering mereka lakukan? Game apa yang paling sering mereka lakukan? hmm, Ternyata pas kita coba survei, saya coba survei, mereka suka main game yang ada di mobile phone. hmm, Nah, hmm, sebutlah salah satu gamenya, boleh sebut merek ya di sini ya. yeah, yeah, boleh Ya, dong. sebutlah kita tuh ada tiap tahun udah jalan 2 tahun ini kita bikin kompetisi Mobile Legend. Nah, Waduh, ini, pemerintah Indonesia pun itu melek hmm, dengan hal ini, makanya ada e-sport.
ya kan? Hmm. Dan ternyata Hmm. saya lihat juga sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu juga udah ada mulai eskul namanya e-sport juga. Hmm. Lihat Hmm. ya, bergeraknya tuh cepet loh. Nah, saya Iya. pikir kalau gereja nggak mulai bergerak buat melek hal ini juga, ketinggalan Iya. nanti gereja. Iya. 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 Karena Dan jujur ya, karena kita ngelihat iya. kayak game main-main HP game gitu ya, kita langsung ngeliat negatif gitu. Wah, masa ke Iya. gereja main game sih gitu. Hmm. Hmm. Saya nggak mau Hmm. munculin hal yang kayak gitu. Karena kalau kita mulai mengkotak-kotakan kayak gitu, Hmm. saya pikir kita udah mulai kurang relevan ya sama anak-anak yang ada di bawah ya. Hmm. 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 Kenapa kita Hmm. bolehin mereka main game secara fisik, tapi kita nggak bolehin mereka main secara yang mobile? Apa Iya. bedanya? Gitu. Iya. Saya coba Wah, berpikir. ini berarti harus termasuk juga para pemimpinnya dan para pastornya juga harus bisa nih main paling nggak nih Mobile Legends nih. Ah, setuju. Saya juga main akhirnya sama mereka. Kan nggak mungkin saya cuma kasih wadah itu saya nggak ngerti kan. Saya juga harus ngerti kan. Betul. Saya juga main Betul. juga sama mereka. Betul. Betul. Sekalipun saya nggak Betul. nggak nggak sejago mereka ya, udah pasti. Nggak, terkadang pas lagi main sama mereka lagi kok. Saya ikut ikut kompetisi juga terkadang nyemplung ikut satu tim. Hmm. Hmm. Terkadang saya diledekin, kok Mike belajar lagi kok Mike harus lebih jago. Hmm. Iya iya iya. Nah, saya iya iya aja. Saya pikir kan, lah dunia saya kan bukan di situ. Tapi saya Ini seneng lihat kayaknya antusias mereka. ini kayaknya mereka memuridkan pastornya dengan cara itu ya kelihatan. Ya, dalam hal itu mereka 1-0 menang sih. Nah, dari pencobaan try out seperti itu, Hmm. coba-coba begitu ya, game fisik lah, game online lah, apa aja yang udah dicapai? Yang udah dicapai tentu ya satu, Hmm. jiwa, Hmm. itu pasti, itu pasti. Hmm. Kita lewat Ada kompetisi. yang datang setelah kompetisi begitu? Yang setelah kompetisi datang sampai sekarang sih karena kompetisinya ya, karena kompetisinya Iya, ya, karena iya. kompetisinya kita sih belum 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 lihat ke arah sana. Tapi Ah. lewat Hmm. kompetisi ini yang saya lihat anak-anak yang nggak gitu rajin datang ke Hmm. gereja, Hmm. anak-anak yang datang ke gereja itu selang-seling banget, Hmm. datang sesuka hati mereka. Ini bisa lebih konsisten sekarang. Tahu gak kenapa? Ada satu anak Oh, yang saya coba tanya, iya, dia jujur sama saya. Dia bilang, iya. Komai, saya seneng deh gereja kita ada kompetisi Mobile Legend. Kenapa emang? Bukan karena hadiahnya ya. Nanti saya bakal kasih tahu kita kita kasih apa buat mereka Oh, gitu. ini ada hadiahnya juga ya? Oh ada dong, kita apresiasi mereka pakai medali juga persis kayak Aduh. Indonesia gitu. Kita niat sih. Oke, 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 oke. Nah gitu. Nah dia bilang gini sama saya, Ko Mike, thank you ya buat kompetisi Mobile Legend ya. Saya bilang kenapa? Dia Hmm. bilang, soalnya saya jadi dapat komunitas kok gitu. Hah? Komunitas gimana? Kamu kan datang tiap Hmm. minggu. Saya datang tiap minggu kan saya tapi nggak kenal kok. Iya, Gara-gara iya. gara-gara Mobile Legend ini saya Jadi kenal dimasukin jadi justru ya. satu tim, dipaksa masuk Hmm. jadi satu tim, saya nggak kenal, akhirnya kami jadi latihan bareng dan Hmm. mereka itu sering latihan bareng loh ya sebelum hari Minggu ya. Iya. Di Wah. hari-hari weekday mereka terkadang ada malam kalau mereka udah santai belajar, mereka suka login main bareng-bareng, istilahnya Hmm. istilahnya singkatan itu mabar, main Hmm. bareng Hmm. gitu ya. Main Jadi bareng mereka ya. main Bukannya bareng, nobar ya. Mabar ini. bukan mabar jadinya Hmm. main bareng. Jadi Hmm. mereka suka main. Nah, akhirnya itu membuat mereka tuh jadi kenal satu dengan yang lainnya. Dan maka Ah, tiap ya, tahun ya. kelompoknya pun saya randomin lagi biar Wow. mereka campur sama orang-orang yang nggak kenal, yang awalnya jadi rival mereka dalam dalam kompetisi, Hmm. tapi di Hmm. tahun ini mereka jadi satu tim gitu. Nah itu yang saya Ya. coba lakukan dan itu bagus banget loh. Saya juga baru sadar dan itu bagus banget. Hmm. Hmm. Ya, Makanya ya. saya bilang, Dan saya eh, rasa ini salah hmm, satu cara yang kreatif gitu ya, yang bisa dicoba, bisa hmm, dilakukan, thinking outside the box, dan juga sebuah cara yang mendunia gitu. Dari dalam arti turun, memang inkarnasi gitu ya, untuk turun dan untuk menjangkau mereka. Dan saya rasa ini yang diperlukan oleh banyak generasi muda, dan memang juga keperluannya adalah keperluan untuk menghasilkan para pendeta-pendeta, para pastor-pastor yang mempunyai hati untuk pelayanan pemuda atau pelayanan remaja seperti ini. Nah, hmm. singkat aja, kalau misalnya melihat ke belakang apa yang udah dilakukan, kira-kira hal apa yang bisa dievaluasi? Mungkin sesuatu yang terpikir bahwa, oh, mungkin saya harus melakukan ini atau kita harus melakukan ini dengan lebih baik lagi. Ada evaluasi? Mungkin silakan. Kalau bicara soal evaluasi ya, itu Hmm, selalu kita lakukan sih. Kayak misalkan kita bikin hmm, kompetisi Mobile Legend, hal yang kita yeah, evaluasi selalu adalah kenapa pas kita bikin kompetisi Mobile Legend, mereka itu lebih antusias buat datang. hmm,
Yap, yap. dibandingkan dengan ketika kita udah selesai kompetisinya. Jadi Ya. kompetisi itu kan kita nggak bikin cuma 1 minggu. Kita bikin tuh Hmm, misalkan 17 Agustus eventnya. Finalnya itu ya. jadinya. Kita udah bikin itu Hmm, sebulan sebelumnya. Dan kita hmm, lihat rata-rata kehadiran di bulan berarti di bulan Juli itu tuh naik sampai ya. sampai sampai Agustus. Tapi setelah Agustus jadi cenderung Turun lagi. turun lagi, biasa lagi gitu. Normal lagi, Ya, 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 standar lagi. Nah, itu yang kita evaluasi. Kita pikir kenapa ya? Apakah setelah setelah kompetisi ini kita perlu ada follow up yang lebih gitu ke mereka? ya, Atau ya. dengan tim yang udah mereka punya itu kita jadiin komsel aja langsung karena mereka udah dekat. Betul, Nah, itu kita coba betul, pikir-pikirin sih. Em, betul. Sampai sekarang kita masih coba evaluasi apa nih yang harus Ya, kita lakukan gitu. Kalau ya, kita bikin ya, eventnya kita berhasil. Saya mau bilang ya, kita berhasil bikin eventnya. Cuma yang saya pikir adalah langkah selanjutnya pasca ya, event itu betul, kita harus ngapain betul, gitu. Nah, ini yang saya masih terus betul. pikirin sih. Dan jadi bukan hanya juga membuat event dan No, 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 no. udah setelah itu, tetapi juga bagaimana follow up-nya begitu ya setelah itu Yes, ya. yes, itu dia. Dan tentunya mudah-mudahan dengan terbentuknya komunitas yang lebih erat gitu, Mm-mm, mudah-mudahan kita berdoa supaya ada sebuah keeratan juga satu dengan yang lain, dan itu mm-mm. yang bisa membuat pendekatan peer to peer-nya makin mudah gitu ya untuk Yes. mengajak mereka untuk masuk di dalam sebuah komunitas bertumbuh bersama atau mungkin komunitas gereja. Wow, saya rasa ini pembelajaran yang harus kita lakukan sih semuanya sih oleh para pastor atau para pengerja yang melayani kepada pemuda. Jadi sekali lagi sebuah pendekatan kreatif dan saya yakin dan percaya pendekatan ini ketika lebih disempurnakan lagi, lebih dibuat baik lagi akan berkembang dan akan diberkati oleh Tuhan. Dan ini harusnya menjadi doa kita juga ya sebagai para Mm-mm. pengerja, sebagai para pastor untuk melihat pertama-tama mungkin menurut saya ada orang-orang yang terpanggil untuk melayani para pemuda, remaja begitu karena sekali lagi biasanya lulusan sekolah teologi yang maunya langsungnya itu adalah ke dalam posisi yang tinggi gitu. Tetapi yang kedua juga ada respon dari usaha-usaha yang dilakukan usaha-usaha kreatif dan mau mencoba untuk berpikir terus apalagi Mm-mm. nih yang bisa kita kerjakan, kreativitas apalagi yang bisa dikerjakan. Nah, Mm-mm. sebelum kita tutup ada closing statement atau ada tambahan silakan Pak Michael. Ya, saya cuma mau bilang mungkin ya buat para Hmm, youth pastor, hmm, kalau kita memang cinta sama pelayanan kita ini gitu, dan kita memang ya, cinta kepada domba-domba yang Tuhan percayakan buat kita saat ini gitu. hmm, Saya pikir hmm, kita harus berani untuk berpikir itu lebih hmm, luas sih. hmm, Jangan terkotakan dengan konsep yang dulu harus begini, nggak boleh begitu. Saya ya, pikir kita perlu 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 juga memikirkan hal-hal esensi apa yang memang em, nggak melanggar ketika kita melakukan ya, sebuah terobosan yang baru gitu. Esensi ya, tetap kita pegang, tapi wajahnya yang kita bedain. Nah, ya, terkadang kita lemahnya adalah kita tetap mau pakai wajah yang lama dengan esensi ya, yang lama, dan wajah yang lama itu ya, udah nggak relevan dengan nggak zaman relevan. sekarang. Ya, Itu sih yang ya. saya mau pesan aja. Ya, ya, baik. Terima kasih banyak. Dan saya rasa itu yang harus menjadi sebuah tantangan bagi kita Ya, semuanya untuk bagaimana gereja bisa menjadi relevan di tengah-tengah zaman yang berubah seperti kayak begini. Terima kasih banyak nih buat waktunya Pak Michael. Dan sama-sama. kita akan Dan berdoa khususnya untuk para pengerja, para rohaniwan yang bekerja di antara para pemuda dan remaja untuk bisa lebih kreatif, untuk bisa memikirkan cara-cara yang baru dan juga tetap memegang prinsip-prinsip pengabaran Injil yang memang Alkitabiah, pekabaran Injil yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan tutup dalam doa dan saya akan doakan untuk para pengerja khususnya mereka yang yang melayani para remaja dan para pemuda. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga buat pembicaraan kami. Tuhan, kami rindu ya Bapak, supaya Engkau sendiri ya Tuhan, yang boleh mengirimkan pekerja-pekerja ke ladang-Mu. Karena kami melihat ladang yang begitu luas, tetapi pekerja sedikit. Kami berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan, untuk boleh menggerakkan, untuk boleh mengirim orang-orang yang uh, rindu untuk boleh melayani para pemuda pada remaja, untuk boleh melihat ya Bapak generasi muda ini Tuhan dimenangkan bagi Kristus, dimuridkan bagi kerajaannya. Tuhan tolong bantu kami ya Tuhan, dan bantu mereka yang melayani para pemuda, remaja untuk berpikir kreatif, untuk berpikir juga secara inkarnasional,
dan juga ya Tuhan untuk memikirkan bagaimana ada sebuah pendekatan yang kreatif ya Tuhan dari gereja kepada generasi muda ini. Tuhan tolong bantu kami dan berikan kreativitas, berikan kesetiaan kepada firman-Mu dan kepada pemberitaan Injil Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pembicaraan ini. Berkati Pak Michael di dalam pelayanannya. Biarlah kiranya Tuhan Kau terus boleh membawa jiwa-jiwa baru uh, untuk mengenal Tuhan Yesus dan untuk mengikuti Tuhan Yesus di dalam gerejanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.